Pemirsa, setelah video kritik Pemprov Lampung viral, TikToker Bima Yudo kini mengaku keluarganya mendapat intimidasi. Namun Polda Lampung membantah hal tersebut karena polisi justru melindungi keluarga Bima. Gue berasal dari provinsi yang aku ini, Dajjal, dan gue sekarang lagi menjalani proses studi gue di Australia. Usai membuat video alasan Lampung tak maju-maju, Bima Yudo kini curhat di akun media sosialnya. Bima menjelaskan bahwa keluarganya turut mendapat intervensi dan intimidasi karena aksi kritiknya terhadap pemerintah Provinsi Lampung. Bima mengungkapkan keresahannya terhadap nasib kedua orang tuanya yang mendapatkan intervensi dan intimidasi. Intinya gue disuruh berhenti mengkritik Lampung. Intinya ya, pada intinya gitu. Di sini yang mengalami ancaman serius bukan gua, yang ada orang tua gua. Bener kalian, orang tuamu gimana gitu. Bener. Sementara itu, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Jahwani Pandra Arsad menegaskan tidak ada upaya intervensi dan intimidasi terhadap keluarga Bima. Bahkan kedatangan personel Polda Lampung ke kediaman orang tuanya justru untuk memberikan jaminan keamanan kepada keluarga. Hal yang dilakukan oleh Babin Kamtipmas dalam hal ini adalah dalam upaya untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat agar tidak adanya pasca berita viral tersebut ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan intimidasi ataupun juga akan melakukan persekusi ataupun perundungan. Gubernur Lampung berjaya. Di mananya ya? Setelah Bima mengkritik pemerintah Provinsi Lampung tentang infrastruktur, banyak warganet yang mengunggah jalan rusak ke media sosial. Mereka menceritakan tentang kondisi jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki di wilayah mereka. Makasih Bima. Namun ada pula yang memuji Bima karena menurut warganet aksi Bima itu memicu pemerintah Provinsi Lampung bergerak untuk memperbaiki jalan rusak. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Seorang wanita ODGJ diperkosa oknum Satgas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Karawang. Akibat perbuatannya, pelaku diancam belasan tahun penjara dan dipecat. HY, anggota Satgas PMKS dari Dinas Sosial Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dibekuk petugas kepolisian usai dilaporkan memperkosa seorang wanita yang mengalami gangguan jiwa asal Bandung. Peristiwa terjadi di kantor Dinas Sosial Kabupaten Karawang usai korban diamankan saat tersesat di Desa Gintung Kerta, Kabupaten Karawang. Kejadian tersebut terungkap saat salah satu petugas pemadam kebakaran mendengar teriakan korban. Kemudian berinisiatif untuk mendatangi lokasi dan langsung menanyai korban terkait kejadian tersebut. Tiba-tiba saksi, yaitu petugas Dinas Pemadam Kebakaran mengingat kantornya bersebelahan, mendengarkan teriakan dari dalam kantor Dinas Sosial. Nah, ketika datang ke sana, ditanyai oleh saksi, petugas damkar, di situ menyampaikan bahwa korban menyampaikan bahwa disetujui oleh pelaku. Atas perbuatannya, Dinsos Kabupaten Karawang langsung memecat pelaku. Setelah ditangkap polisi, kini pelaku terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang pria di Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan diamuk warga setelah kedapatan mencuri di salah satu rumah warga. Dari laporan, pelaku telah melakukan pencurian sebanyak 5 kali dalam 1 bulan. Seorang pelaku pencurian yang meresahkan warga di sejumlah desa di Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan, diamuk massa lantaran kedapatan mencuri di salah satu rumah warga di Desa Mekarjaya, Kecamatan Keluang. Pelaku melakukan pencurian dengan membobol atap genteng dan masuk rumah mengambil uang tunai di dalam tas korban senilai hampir Rp1.500.000. Aksi pelaku dipergoki korban yang lantas berteriak minta tolong. Pelaku pun bergegas kabur menuju kebun sawit warga, namun naas pelaku terpeleset ke dalam sumur dan akhirnya diamuk massa. Polisi yang datang pun segera melerai dan mengamankan pelaku ke Mapolsek Keluang. Malam ini bersama warga kita amankan satu pelaku dari beberapa TKP. Kemudian alhamdulillah sudah kita bawa di sini, kita amankan di Polsek. Kemudian sudah kita cek bahwa 5 TKP yang sudah
lakukan pencurian dari tersangka tersebut di dalam waktu 1 bulan ini. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku telah 5 kali dalam 1 bulan melakukan pencurian dengan pemberatan, dengan kerugian korban mencapai ratusan juta rupiah. Bahkan pelaku telah mencuri sebuah mobil dari salah satu korban. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Ratusan warga termasuk anak-anak berdesakan saat pembagian paket sembako di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Warga saling dorong berebut tempat di depan karena khawatir tidak kebagian. Saling dorong tidak terhindarkan saat rombongan kendaraan pengangkut sembako mendatangi lokasi pembagian paket sembako di kawasan wisata Heritage Bandar Grisek, Gresik, Jawa Timur. Puluhan petugas Satpol PP dan relawan ojek online tidak bisa menahan dorongan warga yang terus merangsek ke bagian depan. Akibatnya, puluhan orang pingsan dan anak-anak menjerit ketakutan karena terjepit. Warga berdesakan berusaha mencapai bagian depan antrean karena khawatir tidak kebagian paket sembako. Warga gimana? Tidak disangka warga datang sebelum jam pembagian dan animonya alhamdulillah baik sekali, dan ini sampai dengan 1 jam berjalan tertib. Pembagian sembako gratis diselenggarakan oleh HIPMI Kabupaten Gresik. Sebanyak 1.000 paket dibagikan kepada masyarakat, terutama warga kurang mampu, sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Dari Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pemirsa, keterbatasan ekonomi tidak membuat Eis Ratningsih menyerah. Berjualan bakso ikan dijalaninya dengan sabar dan ikhlas orang diri untuk mencari rezeki dengan gerobak tuanya. Kondisi Eis itu mendapat perhatian dari Partai Perindo yang memberikan bantuan gerobak dan modal usaha agar usahanya dapat terus berkembang. Saya nggak punya keluarga. Nggak punya suami. Ini keinginan pengen ada kemajuan dari segi ekonominya. Rumah sederhana di Gang Haji Karim, Kota Bandung ini menjadi tempat bagi Ibu Eis berteduh dari kerasnya hidup. Hari demi hari dijalaninya seorang diri. Di tengah keterbatasan ekonomi, ia selalu ikhlas dan bersyukur. Tidak pernah sekalipun ia mengeluh. Sudah setahun terakhir ia berusaha mencari nafkah dengan berjualan bakso ikan. Bermodalkan gerobak bekas yang dibelinya, inilah tumpuan hidup bagi Ibu Eis mencari rezeki. Pendapatan yang diperolehnya pun tak seberapa, hanya 60 hingga 70 ribu rupiah per harinya. Ya cukup nggak cukup lah. Ya kalau menjamin makan masih belum. Kondisi gerobak yang sudah tidak mumpuni untuk berjualan pun kian membuat Ibu Eis cemas. Beban hidupnya terasa semakin berat. Ia hanya dapat diam termenung, entah kemana ia harus mengadu. Beruntung ada Partai Perindo yang peduli dan mau berjuang untuk kesejahteraan rakyat kecil seperti dirinya. Ibu Eis, ya, ini ada bantuan gerobak dari Perindo. Mudah-mudahan dengan gerobak ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui Ibu Eis salah satunya, ya. Senyum bahagia pun kembali terpancar di wajah Bu Eis. Kini ia tak khawatir lagi untuk melanjutkan usaha berjualan bakso ikannya. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Umum Partai Perindo Bapak Haritanu Sudibyo
dan Ketua Umum Kartini Perindo Ibu Liliana Tanu Sudibyo atas bantuan modal usaha dan gerobak yang diberikan kepada saya. Semoga Partai Perindo maju terus dan sukses selalu. Semangat Ibu Eis, gapailah impian untuk memiliki kehidupan yang lebih baik bersama gerobak Partai Perindo. Sepekan menuju Lebaran, banyak warga menghapus tatonya lantaran ingin hijrah. Informasinya sesaat lagi.